Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diki Yosef Sinaga, Muhammad Abdul Hanif, dan di Samuel dan saya sendiri Reza Aksirasari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi. Untuk slide yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, Diki Finasabi, persilakan. Pertama, perilaku manusia. Perilaku manusia merupakan sebuah fungsi dari hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Semua individu memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-harinya, di mana saat ia masuk ke ruang lingkup organisasi, maka karakteristik yang bersamanya ialah kemampuan, kepentingan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Organisasi pun memiliki karakteristik seperti regulasi yang merupakan suatu hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem kontrol, dan sebagainya. Perilaku dalam organisasi sebuah fungsi dari hubungan antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Abdul Hanif. Perilaku dalam organisasi seorang membawa rangkaian dalam organisasi meliputi kemampuan kepercayaan diri, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman masa lalu. Karakteristik manusia akan masuk dalam lingkungan kerja yang baru, yaitu organisasi. Organisasi pun memiliki karakteristik dengan organisasi yang dapat menciptakan perilaku individu dalam organisasi. Perilaku manusia dimotivasi oleh hasrat pencapaian suatu tujuan yang mana seseorang seringkali mempunyai motif dalam pencapaian tujuan tersebut. Secara umum bahwa A. Perilaku timbul karena suatu sebab, B. Perilaku diarahkan pada tujuan, C. Perilaku yang dapat diamati masih dapat diukur, D. Perilaku yang tidak langsung dapat diamati, E. Perilaku bermotivasi. Organisasi sebagai lingkungan manusia juga berciri-ciri sebagai berikut. Regulasi yang disusun dalam suatu hierarki pekerjaan, tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, dan sistem pengendalian. Perilaku kelompok dalam organisasi. Setiap manusia memiliki kebutuhan dan tujuan yang berbeda antar satu sama lain sehingga menyebabkan beragam karakteristik dan memiliki kemampuan yang tinggi jika diwujudkan dalam suatu kebutuhan dan tujuan bersama. Setelah mereka menjadi bagian dari kepentingan dan tujuan kelompok tersebut, akan terbentuklah perilaku kelompok untuk kebersamaan. Pengertian perilaku kelompok dan klasifikasi kelompok. Perilaku kelompok adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh lebih dari satu orang yang saling berhubungan, mempengaruhi, dan bergantung satu sama lain untuk mencapai kinerja positif, jangka panjang, dan perkembangan diri. Klasifikasi kelompok adalah bagian kehidupan individu dan organisasi di mana mereka akan terus terlibat dalam proses yang ditemui dalam suatu organisasi. Suatu kelompok terdiri dari kelompok informasi dan kelompok formal. Didefinisikan sebagai tanggapan terhadap kepentingan akan kontak sosial, baik ada tidaknya struktur formal atau tidak ditetapkan secara organisasi. Dasar-dasar perilaku kelompok. A. Kondisi eksternal pada kelompok. B. Sumber daya anggota. C. Struktur kelompok. D. Proses kelompok. E. Tugas-tugas kelompok. F. Kinerja dan kepuasan. G. Teori dan fisiologi. C. Saling pengertian antar kelompok. Pengaruh konflik antar kelompok
Konflik ini disebabkan oleh anggota yang ingin mencapai tujuan kelompoknya sendiri, sehingga dapat memberikan hasil yang bermanfaat atau fungsional maupun hasil yang negatif atau disfungsional. Hal ini berhubungan erat dengan kinerja kelompok yang bersifat destruktif ataupun konstruktif. Hubungan antar kelompok. Hubungan antar kelompok terdiri dari jaringan dan koalisi, peran ganda, dan peran khusus manajemen. Dan yang ketiga adalah negosiasi, merupakan kerjasama demi tujuan bersama dan mewujudkan nilai-nilai yang tidak diperoleh sebelumnya. Dapat dicapai dengan mampu untuk memahami kepribadian dan karakteristik. Teori-teori kelompok. Yang pertama yaitu teori kedekatan. Mendeskripsikan tentang eksistensi aliansi di sebagian orang karena adanya suatu kedekatan yang terjadi di antara mereka. Teori yang kedua yaitu teori interaksi. Merupakan kelompok yang dibentuk dari kegiatan, interaksi, serta perasaan dan emosi yang saling berhubungan. Teori yang ketiga yaitu teori keseimbangan. Menjelaskan tentang ketertarikan yang muncul dari manusia pada orang lain dipengaruhi oleh kesamaan perilaku dalam memahami sebuah tujuan. Dan teori yang keempat yaitu teori pertukaran. Memiliki fungsi yang sama dengan teori motivasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan Diki. Alasan pembentukan kelompok. 1. Untuk pemuasan kebutuhan. 2. Adanya kedekatan dan daya tarik. 3. Adanya tujuan kelompok. 4. Adanya alasan ekonomi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kepada rekan-rekan, apabila ada yang ingin ditanya, dipersilakan. Izin. Izin kelompok. Izin saya dari kelompok 2. Izin perkenalkan diri, Taruna Utama Alamin STB 398, izin bertanya. Apakah sikap dan perilaku anggota lain akan mempengaruhi cara anggota bersikap dan kinerja dalam suatu organisasi? Terima kasih. Baik, untuk sementara pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Untuk rekan-rekan lain, silakan bertanya. Izin, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Alamin. Apakah sikap dan perlakuan anggota lain akan mempengaruhi cara anggota bersikap dan kinerjanya di dalam suatu organisasi? Jawabannya adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh satu orang yang saling berhubungan akan mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Maka apabila sikap dari anggota lain menunjukkan sikap kinerja positif, maka anggota lain pun akan melakukan hal yang sama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah disepakati dari organisasi tersebut. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, rekan Abdul Hanif.
Baik, rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Izin rekan, izin bertanya. Ya, rekan manajer dipersilakan. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan hasil yang terbaik dalam suatu pengambilan keputusan kelompok. Siap, terima kasih. Mohon izin rekan, saya akan menjawab pertanyaan dari Penri. Bagaimana cara mendapatkan hasil yang terbaik dalam mengambil suatu keputusan? Pengambilan keputusan dalam satu kelompok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu satu melalui satu orang atau secara mufakat. Namun hal ini kembali lagi pada kebijakan yang diterapkan dalam organisasi tersebut. Dalam pengambilan keputusan, jika keputusan akan ditentukan oleh satu orang, maka ada baiknya orang yang berwenang tersebut menimbang dan memikirkan seluruh aspek yang akan berdampak terhadap keputusan tersebut. Jangan sampai menetapkan suatu keputusan yang gegabah sehingga membuat kemunduran pada organisasi yang dinaungi. Sedangkan dalam pengambilan keputusan secara kelompok, memerlukan penyatuan pikiran dari banyak orang sehingga dibutuhkannya waktu dan tenaga lebih untuk melakukannya. Namun hal ini akan mendapatkan hasil yang mufakat berdasarkan seluruh anggota. Siap, terima kasih. Izin rekan Fendri, bagaimana? Apakah dapat dipahami jawabannya? Siap, sudah cukup rekan, sudah sangat baik. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, silakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Izin rekan Aksel, apakah saya diperbolehkan lagi untuk bertanya rekan Aksel? Izin rekan coba diulang, suaranya terlalu kecil. Izin rekan Aksel, apakah saya diperbolehkan lagi buat bertanya? Coba untuk orang yang lain dulu ya, Alamin. Kalau memang nggak ada, nanti boleh tanya lagi. Ya udah rekan Aksel, terima kasih.
Baik, sepertinya rekan-rekan yang lain tidak ada yang bertanya. Alamin, dipersilakan jika ingin bertanya. Siap, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi rekan Aksel. Izin saya menanya, mengapa keberagaman karakteristik dapat mendukung suatu tujuan organisasi? Mohon penjelasannya, rekan Aksel. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari rekan Al-Amin. Karena ada sifat dasar manusia bukan dirinya, yaitu suatu lingkungan kerja atau organisasi yang menuntut secara tidak langsung agar manusia tersebut cepat beradaptasi. Siap, terima kasih. Saya kira itu apakah cukup membantu dari rekan Alamin? Siap, terima kasih atas jawabannya rekan Abdul Hanif. Terima kasih juga kepada moderator telah memberikan saya suatu kesempatan untuk bertanya lagi. Baik, terima kasih perhatiannya dari rekan-rekan yang sudah mau bertanya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.